إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya dari surat Ali Imran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan bermanfaat bagi mereka harta mereka, tidak pula anak-anak mereka di sisi Allah sedikit pun. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka adalah bahan bakar api neraka. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim, seperti apa yang dilakukan oleh ala Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadhahumullahu bidunubihim, maka Allah azab mereka karena dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, dan Allah Subhanahu wa taala maha dahsyat azabnya. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Katakan pada mereka orang-orang kafir, kalian akan kalah dan kalian akan dikumpulkan di dalam neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata, dan sungguh telah ada bagi kalian satu tanda. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
fi fi'atain iltaqata, pada dua golongan yang saling berperang. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain kafir. Yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Mereka melihat mereka, yakni saling memandang sama dengan pandangan mata-mata mereka. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Dan Allah mendukung dengan kemenangannya bagi siapa yang dikehendakinya. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya dalam hal ini atau dalam kejadian ini ada tanda-tanda, ada pelajaran bagi ulil absar, orang-orang yang memiliki pandangan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat bahwa orang kafir tidak bermanfaat harta mereka dan anak-anak mereka. Ini membantah keadaan mereka yang selalu membanggakan harta dan anak-anak. Bahwa kami orang kaya, kami memiliki segala-galanya, dan anak-anak kami banyak. Apalagi orang-orang jahiliyah dulu membanggakan kalau anaknya anak laki-laki, dan kemudian mereka mengubur anaknya yang perempuan. Jahiliyatin jahla, kebodohan. Menganggap bahwa anak perempuan tidak bisa membantu, tidak bisa mendukung kekuatan kabilahnya, tidak bisa menjadikan sebagai tonggak yang menopang kabilahnya, maka percuma. Ngerepotin. Mereka bunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat. Dan nanti kata Allah, ketika wanita yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh. Artinya akan ada hisab, akan ada pertanyaan-pertanyaan, akan ada pertanggungjawaban dari mereka-mereka yang membunuh anaknya sendiri dengan alasan tidak bermanfaat, dengan alasan perempuan tidak bisa mendukung kabilahnya, tidak bisa memperkuat ila akhirih. Kemudian mereka kalau punya anak laki-laki bangga, karena niscaya akan menjadi kokoh kuat, dan kabilahnya akan menjadi besar. Kabilahnya akan menjadi besar. Karena kalau anak laki-laki, nama kabilahnya akan terus terbawa. Tetapi kalau anak perempuan, anaknya adalah anak-anak orang lain dalam tanda petik. Maka mereka berkata, abna'una abna'u rijalina wa banatuna abna'uhunna abna'u rijalil ajanibi. Anak laki-laki kita, anak-anak mereka adalah anak-anak kita. Adapun anak-anak perempuan, anak-anak mereka adalah anak-anak orang lain. Tidak membawa nasab. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Dalam berbicara tentang nasab, na'am. Nasab dari kaum laki-laki. Apakah sampai membunuh anaknya? Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah kebablasan, ghulu. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Adapun anak laki-laki mereka banggakan, kami adalah anak dari fulan ibn fulan, dan kami adalah pemimpin dari anak-anak kami, yang masing-masing anaknya memiliki kabilah yang besar. Itu dianggap sebagai golongan yang besar. Hizbiyah ala jahiliyah. Hizbiyah ala jahiliyah menghitung jumlah. Anak-anak laki-lakinya sudah menjadi kabilah-kabilah.
Karena masing-masing membawa nama besar. Anak-anak turunannya semuanya membawa nama anaknya. Masya Allah. Maka Allah katakan, kalau kalian kafir, nggak bermanfaat anak-anak kalian. Tidak bermanfaat harta kalian. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Harta mereka, anak-anak mereka, walaupun anak laki-laki mereka, tidak bermanfaat di hadapan Allah sedikit pun. Tidak akan ditanya berapa anakmu, nggak akan ditanya berapa hartamu, sebesar apa kepemimpinanmu, tidak. Yang akan ditanya adalah kamu, mana yang kamu kerjakan. Hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu adalah amalan kalian sendiri yang kami hitung untuk kalian. Hiya amwalukum uhsiha lakum. Yang dihitung adalah amal kalian, perbuatan kalian. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Yukhbiru ta'ala anna al-kuffar bihi wa birusulihi al-jahidina bidinihi wa kitabih qad istahaqqul 'iqab wa shiddatal 'adzab. Maknanya, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, bahwasanya Allah dalam ayat ini mengkhabarkan orang-orang yang kafir kepadanya dan kafir kepada rasul-rasulnya, yang menentang agamanya, yang menentang kitabnya, bahwa mereka istahaqqul 'adzab, bahwa mereka layak untuk diazab dengan syiddatul 'adzab, dengan adab yang dahsyat karena kekafiran mereka, karena dosa mereka. Wa annahu la yughni 'anhum maluhum wala auladuhum syai'a, dan bahwasanya harta mereka dan anak-anak mereka tidak bermanfaat, tidak ngaruh, tidak bisa mengurangi, tidak bisa mengganti, tidak bisa sama sekali menawar azab. Wa in kanu fid dunya yastadfi'una bidzalikal annakabat, walaupun anak-anakmu dulu di dunia bisa membelamu, anak-anakmu dulu di dunia bisa mendukungmu, menjadi pasukanmu, menjadi bala tentaramu, Masya Allah, di dunia. Tetapi yaumul qiyamah tidak akan bisa membelamu sedikit pun. Kanu fid dunya yastadfi'un bidzalika an-nakabat allati taruddu 'alaihim. Dulu di dunia anak-anaknya bisa membela dari bencana-bencana, bisa melindunginya, bisa menjaganya, dan juga hartanya bisa membayar semua kerugian-kerugian. Dengan hartanya bisa membeli apa yang diperlukan. Maka dia merasa aman, merasa terjaga. Tetapi di hadapan Allah la syai'. Tetapi di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Sebagaimana juga Allah berfirman, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Sebagaimana ucapan mereka yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Mereka berkata, nahnu aktsaru amwalan wa aulada, bahwa kami ini paling banyak hartanya dan paling banyak anak-anaknya. Wa ma kunna bimu'adzabin, maka kami enggak akan diazab. Karena kaya, karena banyak anak buahnya, anak turunannya, maka kami enggak akan bisa diazab. Ini perhitungan dunia. Kalau mengkiaskan akhirat dengan dunia, berarti itu adalah kias yang bodoh. Kias ma'al fariq. Mengkiaskan dua perkara yang berbeda. Tidak sama antara dunia dan akhirat. Bahkan dunia pun tidak semua bisa dibeli. Dunia pun tidak semua bisa dilindungi oleh bala tentaranya dan anak-anaknya. Iya, kalau serangan musuh. Iya, kalau bentuknya adalah teror-teror, mungkin anak buahmu.
Anak-anakmu bisa menjagamu, bisa melindungimu. Kalau urusannya adalah perkara-perkara dari dunia, dia bisa beli segala apa yang dia mau beli. Tetapi kalau yang terjadi adalah musibah yang Allah takdirkan, gempa misalnya, atau ditenggelamkan ke dalam bumi, atau Allah jadikan awan yang panasnya 600 derajat Celcius, yang setiap kaum yang dilewati oleh awan tersebut hancur dagingnya dan tulangnya. Bukan dagingnya saja, hancur seluruh, luluh, presto. Mungkin lebih dari presto. Baik, mana bala tentaramu? Mana anak-anakmu dan anak buahmu? Mana hartamu? Silahkan. Apa yang bisa kalian lakukan? Ikhwani fid din, azakumullah. Kalau Allah kehendaki azab, maka enggak akan bisa dihalangi dengan hartamu, tidak pula dengan anak-anakmu. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak. Allah mengingatkan pada manusia bahwa hartamu tidak melindungimu, bahwa anak buahmu, anak-anakmu tidak melindungimu, tidak bisa menjagamu dari azab Allah. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Kata Allah, yaumul qiyamah adalah hari ketika tidak bermanfaat bagi mereka uzur-uzur mereka, dan bagi mereka laknat, dan bagi mereka tempat yang jelek. Dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Kata Allah, kalian jangan terlalu kagum. Kalian jangan terkagum-kagum dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Sesungguhnya semua itu adalah Allah kehendaki sebagai azab. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah jadikan harta mereka dan anak-anak mereka sebagai azab buat mereka di kehidupan dunia, sebelum nanti yaumul qiyamah tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun, ketika mereka mati, ketika ditarik nyawa mereka dari ubun-ubun mereka, mereka dalam keadaan kafir. Maka saat itu tidak lagi mereka bisa bertaubat, tidak lagi mereka bisa mencari udzur apapun, sedangkan harta mereka, anak-anak mereka di dunia sebagai azab, di akhirat la yughni minallahi syai'a. Di akhirat tidak bermanfaat sedikit pun. Di dunia yuridullah liyu'adzibahum biha. Allah hanya ingin mengadab mereka dengan anak-anaknya dan dengan hartanya. Mereka diatur oleh hartanya, mereka dikekang oleh hartanya, mereka tidak bisa tidur karena hartanya. Azab. Ditambah lagi bagaimana kalau anak-anaknya durhaka. Orang yang durhaka melahirkan anak-anak durhaka. Orang yang kafir melahirkan anak-anak yang durhaka kepadanya. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan orang kafir tadi ketika anaknya durhaka kepadanya. Bukan satu, sekian banyak. Allah gambarkan mereka maghrurin. Allah gambarkan mereka tertipu dengan banyaknya jumlah anak-anak mereka. Allah gambarkan mereka bahwa mereka selalu tertipu dengan harta dan anak-anaknya. Bahkan sebagian mereka berkata ketika turun ayat 'alaiha 19, bahwa penjaga neraka Sakor itu 19. Kata mereka,
19. Anak-anak kami, jagoan-jagoan kami lebih dari 19. Begitu kata mereka. Maghrur. Maka Allah ajarkan pada mereka ilmu. Allah ingatkan bahwa yaumul qiyamah nanti lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Nanti yaumul qiyamah harta mereka dan anak-anak mereka enggak ngaruh, enggak akan bisa membantu mereka sedikit pun. Jangankan membantu, masing-masing berpikir tentang dirinya sendiri-sendiri. Mau mengharapkan pembelaan anaknya. Anaknya sedang bingung dengan amalannya sendiri. Mau mengharapkan anak buahnya sedang berpikir tentang dirinya sendiri. Mau mencari pembelaan dari siapa? Dari bapaknya, dari ibunya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughnihi. Hari di mana seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari semuanya, dari anak-anaknya, lari. Tidak peduli. Mengapa? Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu masing-masing punya urusan sendiri-sendiri. Nafsi, diriku. Bahkan mereka yang berdatangan kepada para anbiya, juga para anbiya menyatakan nafsi, diriku. Sampai mereka berakhir pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah, meminta diselesaikan dengan segera. Ya Allah, ummati. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Saat yang seperti itu, apakah mungkin anak-anaknya akan membela dia? Maka jangan manja, jangan olokan. Jangan bergantung pada manusia, bergantunglah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, merataplah di hadapan Allah, berdoa. Adapun orang-orang yang kita harapkan semua akan mati. Enggak akan ada yang hidup terus. Engkau akan hidup sendiri. Engkau akan bertanggung jawab sendiri yaumul qiyamah. Akan ditanya tentang kamu, amalanmu, perbuatanmu, dan seterusnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa yaumul qiyamah yabdu lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Kata Syekh Sa'di, hari kiamat nanti akan tampak padamu perkara-perkara yang tidak pernah diperkirakan olehmu. Malam yakunu yahtasibun, perkara yang tidak diduga sebelumnya. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Kata Allah, tampaklah bagi mereka kejelekan-kejelekan mereka yang mereka kerjakan. Wa haqa bihim, dan pantaslah bagi mereka untuk mendapatkan azab yang dulu mereka perolok-olok. Neraka dijaga 19, jagoan kami lebih dari 19. Yaumul hisab, hari kebangkitan, hari pembalasan. Siapa saya? Saya punya harta yang besar. Kami penguasa di seluruh negeri. Kami memiliki harta dan anak-anak. Kami memiliki anak buah. Kami memiliki bala tentara. Ila akhirih. Ternyata ketika melihat azab, maka mereka sudah sadar ketika itu. Sadar ketika itu. Mereka dapati apa yang mereka dulu perolok-olok, ternyata jauh berbeda dengan apa yang mereka sangka. Jauh berbeda dengan apa yang mereka duga. Karena mereka selalu mengkiaskan dengan dunia. Mau apa? Diancam oleh fulan wa fulan, backing kami kuat. Diancam oleh Allan, kami punya harta untuk menebusnya. Diancam dengan mahkamah, dengan pengadilan, kami bisa menyogoknya berapapun.
miliar ataupun triliun. Apalagi? Dunia. Akhirat tidak sama. Jangan kalian kiaskan dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa laysa lil awladi wal amwali qadrun 'inda Allah. Anak-anak dan harta benda tidak ada kadarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innama yanfa'ul 'abdu imanuhu billahi wa amalihi salihah. Yang akan bermanfaat bagi seorang hamba adalah imannya kepada Allah dan amalannya yang saleh. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa." Tidaklah harta kalian dan anak-anak kalian yang akan bisa mendekatkan diri kalian kepada kami, kata Allah. Bukan harta, bukan anak-anak. Illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurfati aminun. Yaitu orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah yang akan mendapatkan balasan yang berlipat kali dengan apa yang mereka kerjakan, dan mereka fil ghurfati aminun, dan mereka di dalam kamar-kamar yang aman di dalam jannah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Allah nafikan, wa ma amwalukum wala auladukum. Bukan harta kalian, bukan anak-anak kalian yang membuat kalian dekat dengan Allah. Yang tuqarribukum indana zulfa, kata Allah. Yang menjadikan kalian dekat denganku adalah amal-amal kalian, perbuatan-perbuatan kalian, amal saleh yang didasari iman. Wa akhbara huna anna al-kuffara hum waqudun nar. Dan dikhabarkan bahwa orang kafir akan menjadi bahan bakar api neraka. Waqud, ini hatab. Hatab adalah bahan bakar, kayu bakar. Wal mulazimuna laha daiman wa abada. Dan mereka akan tetap di sana seterusnya, selama-lamanya. Seperti kayu bakar tetapi berbeda. Kayu bakar setelah hangus terbakar menjadi arang, kemudian menjadi abu, kemudian sirna. Selesai. Tetapi mereka tidak demikian. Mereka menjadi bahan bakar api neraka, tetapi kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyaduqul adab. Setiap kulit-kulit mereka kering, gosong, Allah ganti dengan kulit yang baru. Liyaduqul adab, untuk merasakan adab. Allah Maha tahu sebelum dokter-dokter itu mempelajari bahwa syaraf-syaraf itu ada di kulit, yang merasakan sakitnya itu ada di kulit. Sebelum mereka pelajari, Allah yang menciptakannya Maha tahu bahwa kulit inilah yang merasakannya. Maka Allah katakan kullama nadijat juluduhum, ketika kulit-kulitnya sudah masak, gosong, kering, Allah ganti dengan juludan ghairaha. Allah ganti dengan kulit yang baru. Li'ayyi syai' liyadzuqul azab, untuk merasakan azab. Merasakan perihnya, merasakan sakitnya, merasakan dahsyatnya api neraka. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Wa hadhihi al-hal allati dzakara Allah ta'ala annaha la tughni al-amwal wal aulad 'anil kufari syai'a. Keadaan ini yang Allah sebutkan ini, keadaan azab bagi mereka dalam neraka Jahannam, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditawar
dengan harta mereka dan anak-anak mereka karena mereka kafir. Jangan keburu membantah. Bukankah anak bisa menolong orang tuanya? Bukankah orang tua bisa menolong anaknya ila akhirih? Kita tidak berbicara tentang orang-orang yang beriman. Kita berbicara tentang orang kafir yang menentang Allah, yang menentang Rasulnya. Maka tidak bermanfaat bagi mereka harta mereka dan anak-anak mereka. Wa hadhihi sunnatuhul jariyah fil umamis sabiqah. Dan ini adalah memang sunnah yang selalu berjalan demikian sejak umat-umat terdahulu. Selalu orang-orang kafir membanggakan harta dan anak-anaknya. Kama jara li Fir'aun. Sebagaimana apa yang terjadi pada Fir'aun. Maka Allah katakan kada'bi ali Fir'aun. Seperti sani' ali Fir'aun. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Yani kamathali sani'ihim. Seperti perbuatan mereka. Seperti apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Selalu menyatakan kami dengan bala tentara kami. Kami dengan bala tentara kami. Maka Allah pun ketika menyebutkan azab bagi Fir'aun, Allah sebut wa junudahu. Fir'aun wa junudahu. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Karena memang selalu dibanggakan tentaranya, kekuatannya, bala tentaranya. Wa min qablihi wa min ba'dihi. Demikian pula yang sebelum Fir'aun. Demikian pula yang setelah Fir'aun. Dari kalangan fara'inah. Fara'inah bentuk jamak dari Fir'aun. Fir'aun itu julukan untuk raja waktu itu. Sehingga namanya bisa bermacam-macam, tetap dijuluki Fir'aun. Penggantinya Fir'aun lagi, penggantinya Fir'aun lagi. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3 ila akhirnya. Wal'atat at-tughah. Demikian pula Namrud. Demikian pula tokoh-tokoh lainnya yang sejenis. At-tughah, arbabul amwali wal junud. Rata-rata mereka itu adalah pemilik harta, kaya raya, dan mereka memiliki anak buah, memiliki bala tentara. Tetapi lamma kadzabu bi ayatillah, ketika mereka menentang ayat-ayat Allah, ketika mereka menentang ma ja'at bihir rusul, apa yang dibawa oleh para rasul, wa'anadu, ketika mereka menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para rasul, akhadahumullahu bidunubihim, maka Allah azab mereka karena dosa-dosa mereka. Apakah terhalang karena kekayaan mereka? Tidak. Apakah terhalang karena bala tentara mereka? Tidak. Allah turunkan azab kepada Fir'aun dan bala tentaranya dengan bentuk-bentuk azab yang bermacam-macam. Dengan azab yang sungguh kalau dibandingkan dengan bala tentaranya, mungkin kita akan berkata tentu lebih kuat bala tentaranya. Allah azab dengan datangnya belalang, dengan jumlah yang tak terhingga banyaknya. Hancur semua ladang mereka, hancur semua makanan mereka, hancur semua pohon mereka, dan mereka dalam keadaan kelaparan. Allah beri azab dengan Allah kirimkan dofada, katak-katak dalam jumlah besar. Juga mereka kerepotan dan kesulitan. Maka kita hanya bertanya, ya Fir'aun, aina junudukum? Mana tentara kalian? Masa enggak bisa mengalahkan katak dan belalang? Tidak bisa. Dan merengek kepada Musa alaihi salam, meminta doakan kepada Tuhanmu agar menghilangkan azab ini. Ikhwani fillah, azakumullah, ketika Nabi Musa berdoa dan dikabulkan oleh Allah, kembali Fir'aun berbuat kekufuran. Allah azab lagi dalam bentuk semua air menjadi darah.
Taib, bisa apa tentaranya? Bisa apa mereka? Apakah mau memanah galon-galon darahnya? Atau memanah pundi-pundi airnya? Atau menombaknya dengan tombak-tombak mereka? Dan menebasnya dengan pedang-pedang mereka? Apa hasilnya? La syai'. Enggak ngaruh sama sekali. Allah turunkan azab demi azab kepada Fir'aun. La'allahum yarji'un. Kalau mau kembali. Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin. Tetapi Fir'aun tetap menentang sampai Allah tenggelamkan di dalam Laut Merah. Allah tenggelamkan Fir'aun wa junudahu fil yam. Allah tenggelamkan di dalam lautan. Saat itu mau taubat sudah tidak bisa. Saat itu menyatakan amanna. Kami beriman kepada Tuhannya Musa wa Harun. Tidak bisa. Kalau sudah ghar-ghara, nyawa sudah di kerongkongan, sudah tertutup pintu taubat. Al-ana kata Allah. Apakah sekarang? Wa qad asaita qablu? Apakah sekarang engkau bertaubat padahal sebelumnya engkau dalam keadaan asait, bermaksiat, menentang? Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kada'bi ali Fir'aun walladzina min qablihim, dan juga yang sebelum mereka. Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Faqadahumullahu bidunubihim, maka kami ambil mereka, yakni adab. Kami adab mereka bidunubihim, karena dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akhadahumullah bidunubihim adlan minhu, dan ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. La zulman, bukan kezaliman. Allah mengadab mereka, Allah membantai mereka, Allah menenggelamkan mereka, atau Allah Subhanahu wa taala membakar mereka, atau menghujani mereka dengan batu. Itu dengan keadilannya. Wa ma ana bidhallamin lil abid. Aku tidak menzalimi hamba-hambaku, kata Allah. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wallahu syadidul iqab. Allah yang maha keras azabnya. Ala man ata bi asbabil iqab, tentunya atas mereka yang melakukan penyebab-penyebab dia diazab. Apa itu? Wa huwal kufru, yaitu kekafiran, penentangan terhadap agama. Wadzunub, dosa-dosa, ala ikhtilafi anwa'iha, dengan berbagai macam bentuk-bentuknya. Wa ta'addud maratibiha, dan berbagai tingkatan-tingkatan martabatnya. Ada dosa yang kecil, ada yang besar, ada yang lebih besar, ada yang sangat besar, ada yang mengkafirkan, ada yang membuat Allah murka Subhanahu wa ta'ala. Tentunya akan Allah turunkan azab sesuai dengan keadaan mereka. Kemudian Allah berfirman, qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Katakan pada orang-orang kafir, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, katakan lil ladzina kafaru, katakan pada orang-orang kafir bahwa kalian akan dikalahkan pasti. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan pasti. Apakah tidak insyaallah? Qad sya'allah, telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu. Telah dikehendaki oleh Allah bahwa kaum mukminin akan menang di atas orang-orang kafir. Bahwa orang-orang kafir akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuhsyaruna ila jahannam. Dikalahkan saja masih kurang, belum selesai. Setelah dikalahkan,
Mereka dikumpulkan nanti yaumul qiyamah untuk diazab di dalam neraka jahannam. Wa fi hadza isyaratun lil mu'minina bin nasri wal ghalabah. Dari sini ada kabar gembira bagi kaum mukminin bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan, bahwa mereka akan mendapatkan ghalabah, bahwa mereka akan mendominasi, bahwa mereka akan jaya. Wa tahdzir lil kufar. Dan sebaliknya ada peringatan bagi orang-orang kafir. Kalian bisa berencana, tapi Allah punya rencana. Kalian bisa membuat strategi, bisa membuat taktik, bisa membuat segala macam perencanaan yang matang. Tetapi Allah juga memiliki rencana, dan rencana Allah pasti yang akan terjadi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Mereka membuat rencana, Allah pun membuat rencana, dan Allah sebaik-baik pembuat rencana, dan pasti rencana Allah yang akan terjadi. Silahkan kalian menipu kaum muslimin. Silahkan kalian membohongi kaum muslimin. Silahkan kalian membuat rencana jahat terhadap kaum muslimin, kezaliman terhadap kaum muslimin, menindas kaum muslimin, mengejek kaum muslimin, melecehkan sunnah-sunnah kaum muslimin. Silahkan. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala membuat rencana yang kalian tidak tahu. Allah membuat rencana yang kalian tidak mengerti. Dan pasti rencana Allah yang akan terjadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kabar gembira untuk kaum mukminin dan ancaman peringatan bagi kaum kufar. Dalam satu ayat ini. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat wa bi'sal mihad, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Ancaman neraka jahannam adalah sejelek-jelek kembali, atau sejelek-jelek tempat kembali. Wa qad waqa'a kama akhbar, dan sudah terjadi. Barangkali sebagian mereka tidak percaya kalau belum ada bukti. Sebagian mereka belum percaya kalau belum ada bukti yang bisa disaksikan. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, kadabi ali Fir'aun. Lihatlah bagaimana kesudahan ali Fir'aun. Kadabi Namrud. Lihat bagaimana Namrud dan kesudahannya. Lihat bagaimana kaum 'Ad dan kaum Thamud. Lihat bagaimana kaum Madian. Lihat bagaimana kesudahan mereka. Semuanya diadab. Dan Allah selamatkan nabinya dan rasulnya. Allah selamatkan kaum mukminin. Sudah ada bukti-buktinya. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa qad waqa'a kama akhbar, dan sudah terjadi persis sebagaimana dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa nasallallahu almu'minina ala a'daihim. Allah memenangkan kaum mukminin atas musuh-musuhnya dari kalangan kuffar al-musyrikin, dari kalangan Yahudi wan Nasara. Wa sayaf'al hadza subhanahu wa ta'ala bi'ibadihi wa jundihi. Dan niscaya Allah pun akan melakukannya dengan sama pada setiap mukminin sepanjang masa. Dan Allah akan memperlakukan hal yang sama kepada para tentara mukminin ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fa fi hadza ibratun wa ayatun min ayatil Quran, dan ini adalah pelajaran, tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebenaran, ayat-ayat Al-Quran yang musyahadah, yang bisa disaksikan. Bil hissi wal iyan, bisa disaksikan dalam kenyataan dan dalam pandangan mata. Bil iyan. Wa akhbara ta'ala anna al-kuffar ma'annahum maghlubuna fi hadhihi ad-dar. Dan Allah kabarkan bahwa orang kafir bersama kekalahan mereka di dunia, annahum mahsyurun wa majmu'un yaumil qiyamah, bahwa mereka nanti akan dikumpulkan yaumil qiyamah. Di samping kekalahannya di dunia, masih ada ancaman lain. Ancaman kekalahan di dunia dan ancaman yaumil qiyamah. Mahsyurun
majmu'un yaumil qiyamah. Mereka dikumpulkan pada hari kiamat fi daril bawar, di tempat kejelekan. Wa hadha huwa alladhi mahaduhu li anfusihim, dan inilah tempat yang mereka mahaduhu li anfusihim. Ditasdidkan di ha. Mahaduhum atau mahaduhu li anfusihim, yang mereka bikin sendiri atau mereka buat sendiri untuk diri-diri mereka. Maksudnya mereka penyebabnya sendiri, mereka yang berbuat, mereka yang bersikap, mereka yang mengucapkan kekufuran-kekufuran, maka mereka yang akan mendapatkan azab karena perbuatan mereka sendiri. Fabi'sal mihad, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Sejelek-jelek mihad adalah mihaduhum alladzi mahaduhu li anfusihim, yang mereka bikin untuk diri mereka sendiri. Wa bi'sal jazaa'uhum, dan sejelek-jelek balasan adalah balasan mereka. Nasallahu salamah wal afiyah wal hidayah wa rahmah, wa nasallahu ta'ala ay yahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.